Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat walet semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Di tengah pandemi seperti ini, jaga selalu kesehatan karena itu adalah modal utama kita. Sedikit berbeda dari video saya sebelumnya. Di video ini saya akan lebih banyak membahas tentang keluh kesah pemilik gedung walet yang kita bina ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya kembali mengingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan video ini agar bisa bermanfaat bagi sahabat walet semuanya. Pertama-tama saya akan membahas mengenai anggaran pembangunan gedung ini ya. Jadi gedung ini pembangunannya itu secara borongan kurang lebih 300 juta lebih ya pada masa awal pembangunan. Jadi 300 juta itu sampai terima kunci. Tapi itu sekitar 3-4 tahun, kalau nggak salah 4 tahun yang lalu ya. Jadi kalau untuk saat ini mungkin kalau untuk anggaran sekian mungkin nggak bisa membangun gedung sebesar ini ya. Karena juga di daerah, tahu sendirilah di daerah Wahau ini bagaimana ya, harga material sangat jauh berbeda di daerah kota, karena di Wahau ini masih termasuk daerah yang jauh dari perkotaan. Anggaran yang 300 juta lebih yang saya sebutkan tadi itu sudah termasuk bahan bangunan, gaji tukang, serta konsultasi ya, konsultan, instalasi suara dan juga suaranya. Berhubung pemborong gedung ini adalah sekaligus konsultan, beliau menjanjikan kepada pemilik gedung akan memberikan kunci setelah gedung berisi sekitar kurang lebih 50 sarang atau berapakah kemarin itu menurut penjelasan yang punya gedung ya. Karena target gak kunjung tercapai, akhirnya konsultan tersebut terpaksa menyerahkan kembali kunci gedung dengan hasil sarang 2 lembar ya di gedung ini. Nah, disinilah letak kesalahan konsultan tersebut ya. Karena kembali saya ingatkan kepada sahabat walet, para konsultan, teman-teman konsultan, agar jangan pernah menjanjikan sesuatu keberhasilan kepada pemilik gedung ya, apalagi berani menjanjikan jumlah sarang, sekian sarang. Jangan sampai seperti itu, karena seberapa hebatnya pun kita tidak bisa menentukan, karena burung walet ini burung liar ya. Semuanya juga masih tergantung faktor rezeki juga. Selain daripada trik dan teknik yang kita gunakan, kita juga harus menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa ya. Kita tidak bisa menentukan sendiri ke depannya bagaimana, jadi kita cukup berusaha. Begitu sekiranya saran dari saya. Kembali saya tegaskan, di sini saya tidak berniat untuk menjelek-jelekan ataupun mengintimidasi pihak manapun. Saya cuma sekedar ingin menyampaikan ini supaya sekiranya bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya. Untuk kita semua, agar tidak menjanjikan sesuatu kepada pemilik gedung rumah binaan kita. Cukuplah hasilnya nanti yang akan berbicara. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin
insya Allah dengan bantuan Allah kita akan berhasil. Dan kembali kepada pembahasan mengenai biaya pembangunan gedung ini ya. Jadi berselang beberapa tahun setelah kejadian tersebut, pemilik gedung akhirnya kembali membiayai gedung ini dengan menambahkan seng spandek keliling di luar dinding bangunan gedung ini ya. Jadi biaya pemasangan seng spandek dengan bahan ini kurang lebih sekitar 60 jutaan kalau menurut penjelasan dari yang punya gedung ya. Pemilik gedung ini memasang seng spandek berdasarkan inisiatif dari teman ya, teman pemilik gedung yang mempunyai gedung walet yang sudah berhasil lebih dulu. Dan menurut saya ini merupakan pengeluaran yang tidak seharusnya dilakukan, mengingat gedung beliau ini merupakan gedung yang bagus ya, sudah sangat bagus, karena gedung ini merupakan bangunan permanen dengan struktur bangunan dinding bata merah dengan plaster dari luar gitu ya. Tapi karena sudah terlanjur terpasang, biaya sudah dikeluarkan, ya mau gimana lagi. Tapi ini memang sih jauh lebih baik dari sebelumnya jika tidak dipasangkan seng spandek. Tapi biaya yang dikeluarkan kan tidak sedikit gitu menurut saya. Jadi jika mau ditotal-total, menurut pemilik gedung kurang lebih 400 juta untuk biaya keseluruhan gedung ini selama 4 tahun. Dan ya hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan bertepatan di umur 4 tahun gedung, akhirnya pemilik gedung bertemu dengan kami, tim Yamasei Walet Wahau. Atas kepercayaan pemilik gedung, kami pun merehab gedung ini dengan semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah Allah membantu kami, memberikan jalan, memudahkan jalan kami, dan hasilnya sesuai dengan apa yang kita lihat di video saat ini. Ini merupakan awal-awal kita on-kan gedungnya. Jadi berdasarkan cerita saya tadi itu, kita bisa menyimpulkan dua hal ya menurut saya. Yang pertama, sebagai konsultan kita tidak boleh menjanjikan sesuatu yang berlebihan kepada pemilik gedung. Kita cukup berusaha semaksimal mungkin, untuk hasilnya kita serahkan sama Allah yang Maha Kuasa sebagai pemberi rezeki ya. Kalau kita sudah patenkan trik kita, teknik kita usaha dengan maksimal mungkin, berdoa insya Allah akan berhasil. Yang kedua, sebagai pemilik gedung atau petani walet mandiri, sebelum kita mengeluarkan biaya yang lebih ekstra lagi kepada gedung kita, alangkah baiknya kita bertanya dulu kepada pihak-pihak yang lebih mengerti tentang budidaya walet. Jangan sampai kita mengeluarkan pengeluaran yang tidak seharusnya kita keluarkan gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan di video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani walet seluruh Indonesia.